Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai use and mention. Use and mention adalah salah satu materi yang terdapat dalam mata kuliah semantik, oke? Tapi sebelum kita melangkah ke materi utama yaitu use and mention, pertama-tama kita harus mengetahui dulu mengenai semantik. Apa itu semantik? Semantik ada semantik kalau kita tinjau dari pengertian etimologi, berasal dari bahasa Yunani yang berarti semantikos. Semantikos dapat berarti memberikan tanda atau penting. Sedangkan jika kita tinjau dari segi terminologi, semantik adalah salah satu cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang kaidah, arti atau makna yang terkandung dalam suatu bahasa, kode atau representasi lainnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa semantik adalah ilmu yang mempelajari tentang makna. Oke? Dan mengapa semantik penting untuk kita pelajari? Menurut saya, mempelajari semantik tergantung dari tujuan seseorang. Karena setiap orang mempunyai bidang pekerjaan yang berbeda-beda. Namun, terkhusus bagi kita sebagai seorang calon guru masa depan, semantik penting untuk kita pelajari. Karena dengan mempelajari semantik, kita dapat menjelaskan kepada peserta didik bentuk mana yang secara semantik benar dan bentuk mana secara semantik salah. Selain itu, bagaimana cara memilih sebuah kata yang digunakan yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi semantik. Selain itu pula, kita dapat menjelaskan kata mana yang tergolong homonim dan kata mana yang memiliki makna ganda. Oke? Sekarang kita beralih ke materi utama kita pada hari ini, yaitu use and mention. Pada materi kali ini, use and mention saya bagi menjadi 3 bagian, yaitu pada bagian pertama ada yang namanya use and mention distinction, kedua homonym, dan yang terakhir atau ketiga adalah confusing words. Oke? Pada materi pertama kita membahas tentang use and mention distinction. Oke? Use and mention distinction, jika kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, adalah perbedaan antara penggunaan dan penyebutan. Use and mention distinction merupakan salah satu cabang dari atau ilmu dasar dari filsafat analitik. Filsafat analitik sendiri ilmu yang mempelajari tentang 3 dasar ilmu, yaitu matematika, fisika, dan bahasa. Oke? Jadi karena masih menyangkut mengenai linguistik, maka saya masukkan materi use and mention distinction. Oke? Jadi kenapa use and mention distinction itu penting? Karena banyak karya filosofis telah dirusak oleh kegagalan untuk membedakan antara penggunaan dan penyebutan. Beberapa filsuf telah menunjukkan bahwa membatasi perbedaan kadang-kadang bisa terlalu seksama atau melelahkan. Langsung saja ke contoh. Salah satu contoh use and mention distinction adalah yaitu cheese. Definition of cheese. Jika kita tinjau secara use atau penggunaan, cheese dapat berarti cheese is derived from milk, atau keju itu berasal dari susu. Sedangkan dari mention atau penyebutan, cheese is derived from the Old English cheese. Keju berasal dari kata Inggris kuno yaitu cheese. Oke? Mengapa pengertian keju secara use and mention itu beda? Karena kalimat pertama yaitu use adalah pernyataan tentang zat yang disebut keju. Ini menggunakan kata keju untuk merujuk pada zat itu. Sedangkan pada kalimat kedua adalah pernyataan tentang kata keju sebagai penanda. Ia menyebutkan kata tersebut tanpa menggunakannya untuk merujuk pada hal lain selain dirinya sendiri. Jadi perbedaan antara definition of this use and mention adalah pada use kita mau fokus membahas tentang substance atau zat pembentuk dari cheese itu sendiri. Sedangkan pada mention kita membahas tentang history of word atau
sejarah dari kata keju ini bisa terbentuk. Selanjutnya kita melangkah kepada materi yang kedua, yaitu homonim. Nah, mungkin kalian sudah pernah mendengar kata homonim. Homonim sebenarnya terdapat ada 3 materi yang mengenai homonim, yaitu homonim, homogram, dan homofon. Namun yang fokus mempelajari, namun yang berhubungan dengan semantik cuman homonim. Apa pengertian dari homonim? Homonim adalah penggunaan dan penulisan dan pelafalannya sama, namun maknanya berbeda dan tidak berhubungan. Dalam ragam bahasa, kata-kata tersebut disebut homonim. Oke. Pada contoh pertama, langsung kita beralih ke contoh. Pada contoh pertama ada kata left. Left itu kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia dapat berarti kiri, dapat juga berarti pergi. Contoh kalimatnya adalah I left my keys on the left side of the room. Pada kalimat ini left di awal kalimat berarti kiri, pergi, sedangkan left yang ini dapat berarti kiri. Contoh kalimat ini kalau kita artikan ke bahasa Indonesia berarti saya meninggalkan kunci-kunciku pada sisi kiri dari ruangan. Jadi memang sama-sama left tapi memiliki makna yang berbeda. Kata kedua adalah park. Park itu dapat berarti parkir dan dapat pula berarti taman. Contoh kalimatnya adalah I park my car in the park. Pada kalimat ini park pertama dapat berarti, kalau kita artikan parkir, sedangkan park kedua kita artikan taman. Jadi full kalimatnya kalau kita artikan adalah saya akan memarkirkan mobil di taman. Contoh ketiga dari homonim adalah can. Can ini dapat berarti bisa atau pergi. Oke. Contoh kalimatnya adalah you can throw that can. Pada can yang pertama dapat berarti bisa, dan can pada akhir kalimat berarti kaleng. Artinya adalah kamu dapat membuang kaleng itu. Oke. Sekarang kita melangkah ke materi selanjutnya, yaitu mengenai confusing words. Oke. Confusing words adalah mungkin kita mempunyai banyak kata yang terdengar sama, tapi pengejaan dan maknanya jauh dan berbeda. Itulah confusing words. Kita langsung saja ke contoh. Pada contoh pertama ada advice dan advice. Advice adalah noun alias kata benda uncountable yang artinya saran. Sedangkan advice adalah verb alias kata kerja yang artinya memberi saran. Kedengarannya tidak jauh berbeda, tapi penggunaannya dalam kalimat sangatlah berbeda. Oke. Contoh kalimat dari advice adalah Kate gave me a piece of good advice. Yang kalau kita artikan dapat berarti Kate memberi saya saran yang bagus. Contoh kalimat dari advice adalah Kate advised me to smile more. Atau jika diartikan Kate memberi saya saran untuk lebih banyak tersenyum. Selanjutnya kita melangkah ke contoh kedua. Ada yang namanya affect dan effect. Mungkin dua kalimat ini hanya berbeda satu huruf, yaitu A dan E. Namun kedua kalimat ini mempunyai makna yang berbeda. Contohnya adalah affect. Contoh kalimat affect adalah sunlight affect plant growth, yang artinya sinar matahari mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Sedangkan contoh dari effect adalah sunlight has major effect on plant growth. Artinya sinar matahari mempunyai pengaruh besar terhadap pertumbuhan tanaman. Namun jika masih kesulitan membedakan antara
affect dan efek. Kita bisa menggantikan kedua kata tersebut dengan impact, karena impact bisa masuk kedua kalimat. Impact dapat berarti pengaruh maupun mempengaruhi. Misalnya contoh kalimatnya adalah sunlight impact, sedangkan di efek juga bisa kita ganti sunlight has major impact. Oke. Sekarang kita beralih ke contoh ketiga, yaitu it's. Ini mungkin hampir sama, tapi hanya terdapat perbedaan pada apostrof atau koma atas. It's dengan koma atas merupakan singkatan dari it is, yang artinya itu adalah. Berbeda dengan kata it's without apostrophe, memiliki makna kepunyaan atau kepemilikan, sehingga it's merupakan salah satu possessive pronoun. Mungkin ini sudah pernah kita pelajari di grammar, oke? Jadi possessive pronoun adalah kata yang menunjukkan kepunyaan atau kepemilikan dan diikuti oleh kata benda. Contoh perbedaan antara it's with apostrophe dan it's without apostrophe adalah it's with apostrophe, no need to thank me, it's my job. Tidak perlu berterima kasih, itu adalah tugas saya. Sedangkan contoh dari it's without apostrophe adalah we have a guard dog, its job is to protect us. Kami memiliki anjing penjaga, tugasnya adalah untuk melindungi kita. Oke. Contoh selanjutnya adalah ada kata resign dan resign. Hanya perbedaan dari dua kata tersebut hanya kalimat, hanya pada garis mendatar. Perbedaan antara resign dan resign adalah resign dengan hyphen atau tanda hubung berarti mengundurkan diri. Kata ini berarti bahwa kamu sudah tidak puas atau tidak menyukai pekerjaanmu, sehingga memutuskan untuk keluar dari tempat kamu bekerja. Sedangkan resign dengan tanda hubung atau hyphen bermakna menandatangani ulang. Kata ini berarti bahwa kamu merasa senang akan pekerjaanmu dan tetap ingin bekerja, sehingga kamu menandatangani ulang kontrak kerja. Oke. Contoh dari kalimat tersebut adalah misalnya resign dengan tidak tanpa tanda hubung atau hyphen. He resigned because he moved to another city. Dia mengundurkan diri karena pindah ke kota lain. Sedangkan contoh dari resign dengan tanda hubung atau hyphen, Judy loves his job